banyak Bapak Ibu karena sudah siap meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam pemaparan saya aksi nyata dalam modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya lagi mau minta maaf, saya berdiri di sini bukannya karena saya lebih pintar atau bersifat menggurui, tapi saya berusaha menyampaikan dan mengajak berkolaborasi apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak dari modul 1 sampai sekarang di modul 1.4, yaitu perilaku, bagaimana menerapkan perilaku budaya positif di sekolah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan diseminasi di modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Baiklah, tadi ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya adalah sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah sangat penting dalam mengaplikasikan nilai-nilai atau keyakinan sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya, seperti kita ketahui dan kita sudah terapkan di sekolah kita dalam kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berikutnya ya, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini penjelasannya, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ini profil pelajar Pancasila, elemen yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini bukan mungkin, tapi ini sudah diterapkan dalam lingkungan sekolah kita. Ya, contohnya literasi Al-Quran. Dia pada mata pelajaran, biasanya kalau pada pelajaran yang pertama biasanya literasi Al-Quran. Terus yang berikutnya itu, contoh yang berikutnya itu salat berjamaah di masjid ya. Jadi kita setiap waktu sholat zuhur, anak-anak sholat berjamaah di masjid ya, bergilir dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Maksudnya di sini kita sebagai pendidik harus menerapkan unsur saling menghargai antar siswa ya, begitupun dengan saling menghargai antar guru. Jadi kita sebagai pendidik mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan siswa lain tanpa memandang ras, suku,
kulit, agama ya, termasuk itu yang berbeda-beda karena maksudnya berkebinekaan global itu artinya memiliki banyak perbedaan tapi tujuannya satu ya, ya seperti itu, sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang ketiga, elemen yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Ya, gotong royong di sini telah kita terapkan bahkan setiap minggu dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah ini. Salah satunya ya Jumat bersih. Ya, Jumat bersih. Setiap siswa secara bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah maupun lingkungan kelasnya, ya, kebersihan kelasnya masing-masing. Elemen yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia menerapkan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Di sini juga di elemen mandiri kita menekankan bahwa mandiri juga itu sangat penting diterapkan karena dapat melatih tanggung jawab siswa. Ya, mandiri di sini dimaksudkan yaitu siswa mampu bertanggung jawab atas pekerjaannya atau bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Dengan mandiri juga maksudnya seperti kita kan biasa ini memberikan pekerjaan kepada siswa. Dia mampu selain yang ada di buku pelajaran, mungkin dia bisa mencari sumber-sumber dari internet ataupun sumber-sumber lain yang bisa menjadi acuan mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Elemen yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ya, di sini maksud dari bernalar kritis yaitu siswa mampu menyaring berbagai informasi yang datang dari luar, ya. Apakah itu informasi bagaimana? Apakah informasi itu baik digunakan atau tidak? Seperti contohnya seperti sekarang ya, kita menggunakan proses belajar itu menggunakan IT. Jadi pintar-pintarnya bagaimana kita memberikan informasi kepada peserta didik kita, bagaimana bisa menggunakan IT dengan bijak, ya. Pintar-pintar menyaring informasi yang bisa didapatkan yang bersumber dari internet, karena mau tidak mau kita ataupun peserta didik tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, ya, tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Jadi kita sebagai pendidik mampu memberikan informasi kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan IT khususnya dalam bidang pendidikan, ya, seperti bagaimana cara mencari informasi sumber pelajaran yang berbau positif dalam artian yang ada hubungannya dengan pendidikan. Elemen yang keenam yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat dan berdampak baik. Di sini kita sebagai pendidik bisa mengaplikasikan sesuatu yang bermakna dalam pembentukan kreativitas bagi siswa. Jadi seperti contoh yang tadi, karena
karena siswa sudah pandai menggunakan IT, berarti kita tinggal mengasah kreativitasnya dalam menggunakan IT itu secara positif, ya. Contohnya melakukan pembelajaran yang berbasis Canva, ya, ataupun bisa menggunakan pembelajaran berbasis Chromebook, ya. Semua tentang sebenarnya Bapak Ibu untuk metode penggunaan IT dalam proses pembelajaran itu banyak, tinggal kita yang mau mengaplikasikan. Saya baru dapat itu lagi, ya, saya tanyakan kemarin di WIS, word. Di situ sebenarnya kita bisa melakukan membuat soal asesmen. Ternyata di situ lebih, kalau saya lihat di situ di word lebih gampang membuat soal asesmen di situ, karena dia tinggal kita pilih jenjangnya, muncul sendiri dan langsung share, terkirim di grup. Itu yang saya dapatkan kemarin. Jadi sebenarnya banyak aplikasi yang bisa digunakan, aplikasi IT yang bisa digunakan pada proses pembelajaran kita di sekolah. Baiklah, berikutnya, ya ini karena di modul 1.4 ini kita belajar masalah budaya positif. Jadi di sini konsep utama budaya positif ada 5. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Ya, penjabaran yang tadi itu, yang konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita sekarang menerapkan kurikulum pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran klasikal. Seperti kita lihat diferensiasi. Kalau diferensiasi itu tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Setahu saya kalau diferensiasi dari kata different, artinya berbeda. Jadi kita memakai kurikulum yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya, berarti model pembelajarannya juga berbeda. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita sebagai guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, preferensi belajar, dan minat siswa, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, ini pembelajaran berdiferensiasi. 1. Usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu guru memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya masing-masing, baik dari segi kesiapan belajar, bakat, dan minatnya. Yang kedua, dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya akan terpenuhi harapan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran akan menjadi bermakna dan suasana proaktif karena peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi. Seperti tadi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Artinya cuma mengembangkan mereka berdasarkan tingkat pengetahuan dan minatnya. Jadi sekarang paradigmanya seperti ini. Karena kita di Merdeka Belajar, artinya kita
belajar sesuai dengan minat siswa. Jadi seumpama dalam satu kelas ada taruhlah 30 orang siswa, mungkin setiap siswa itu berbeda bakat dan minatnya. Ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka, kalau ini yang pelajarannya ya, di luar ekstrakurikuler, mungkin yang suka bahasa Indonesia, suka matematika. Sebenarnya kita fokus pada minat mereka. Ini berbeda, ini artinya berbeda, diferensiasi berbeda dengan dulu. Kalau kita dulu itu siswa kita harus mengetahui semua mata pelajaran. Mereka harus lulus semua mata pelajaran, harus mendapat nilai di atas KKM setiap mata pelajaran. Padahal itulah bedanya dengan yang sekarang, berdiferensiasi. Kalau minatnya di matematika, berarti kita bimbingnya lebih ke matematika. Mungkin dia memang hobinya matematika, minatnya di matematika, jadi nilai matematikanya ceritanya dia beda dengan nilai mata pelajaran lain, karena dia memang mampunya di matematika. Ya sama halnya dengan ekstrakurikulernya. Nah, kalau di situ kan mereka memang memilih sesuai minat mereka, yang di olahraga, pramuka, seni, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju. Baiklah, berikutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kalau yang pertanyaan pemantik kedua? Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, baiklah, sebentar kita akan hasil. Nah, di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Terus, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kembali ke yang tadi dengan kata sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, ya. Jadi mendisiplinkan anak itu sangat perlu, atau memang bermula dari cara kita, dari guru itu sendiri, dari tenaga pendidik itu sendiri, bagaimana cara mendisiplinkan anak didik kita yang ada di sekolah. Ya, seperti yang katakan di atas, disiplin dimaknai sebagai kepatuhan, ya, kepatuhan. Jadi artinya ada konsekuensi terhadap sesuatu yang telah dilanggar dari kedisiplinan tersebut. Kita sampai di konsekuensi. Konsekuensi adalah merupakan suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Tujuan pemberian konsekuensi untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa sehingga muncul kesadaran akan tanggung jawab dalam diri, sehingga disiplin lahir dari dalam diri tanpa ada paksaan. Apabila peserta didik sudah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, mereka akan belajar bahwa perbuatannya itu salah.
Jadi seperti yang tadi itu yang ada di posisi ya yang disiplin tadi itu sering dikaitkan dengan kepatuhan, artinya kapan tidak patuh ada konsekuensi. Ya, jadi inilah dia konsekuensinya itu merupakan suatu tindakan atau akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Mungkin saya bisa ambil contoh kalau dari konsekuensi itu, contoh peserta didik kita kecelakaan, ya tidak bersebilah sih, maksudnya kecelakaan karena sepulang sekolah ya balap-balapan kecelakaan, berarti dia tidak mengikuti beberapa materi pelajaran. Nah, kita sebagai peserta didik mungkin ya setelah mengunjunginya memberikan pengarahan bahwa apa yang telah dia lakukan ini berakibat pada pelajarannya di sekolah. Ya, konsekuensinya setelah sembuh nanti akan mengikuti pelajaran yang tertinggal. Jadi sehingga peserta didik itu akan sadar dengan sendirinya akibat dari tindakan yang dilakukan. Jadi seandainya mungkin dia karena sudah terjadi tinggal berandai-andai, ya tinggal berandai-andai. Andai saya tidak balapan, saya tidak jatuh, dan saya tidak akan ketinggalan pelajaran yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Ya, kita ke bertahan hidup. Ya, seperti kalau pada manusia umumnya ya, kita bertahan hidup itu kita manusia maupun peserta didik ya, namanya manusia butuh sandang, pangan, dan papan. Jadi ini kalau kita ibaratkan di lingkungan sekolah itu bahwa bertahan hidup itu artinya siswa itu butuh rasa nyaman dan aman di sekolah, ya, terutama di dalam kelas, rasa nyaman dan aman dalam mengikuti atau menerima pelajaran dari bapak ibu guru di sekolah. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Di sini peserta didik ya, karena peserta didik kita itu berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, berarti kita tanpa membedakan kita tetap menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa mereka merasa diterima. Mereka merasa diterima berada di lingkungan tempat mereka belajar. Jadi seperti yang selalu kita terapkan di sini, bahwa kita di sekolah itu menghadapi siswa kita itu seperti mengajar anak sendiri, ya, karena kita merasa kalau siswa itu adalah anak kita sendiri. Jadi pulang pagi sendiri baru berhadapan dengan anak atau jadi seperti itu, tetap memberikan kasih sayang dan membuat anak didik kita merasa diterima di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga itu kebebasan. Nah, di sini karena kita kembali kalau pendidikan itu pelajaran itu berfokus pada murid, artinya ini yang kita ulas tadi bahwa memberikan kebebasan, artinya setiap siswa diberi kebebasan dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai yang diyakini, sesuai dengan bakat dan minat yang digemari. Jadi membuat metode ya, membuat kebebasan mereka berekspresi begitu dengan bakat dan minat mereka. Yang keempat, kembali ke masalah IT, artinya kita memberikan dalam sebagai pendidik memberikan cara pengajaran yang membuat siswa itu senang. Ya, dikarenakan siswa makin pegang HP makin senang. Ya, jadi berusaha memberikan kesenangan dalam metode pembelajaran berbasis IT misalnya.
karena anak-anak makin disuruh searching di Google makin senang sebenarnya. Jadi seperti yang saya dapatkan di pendidikan CGP dulu, tidak apa-apa anak-anak membawa HP, tapi dengan syarat seperti yang pernah kita terapkan dulu, setelah pelajaran selesai HP-nya dikumpul. Karena sekarang memang semua berbasis IT, jadi bisa sebenarnya anak-anak membawa HP, tapi dengan syarat seperti itu dan masih dibatasi karena itu yang tadi saya anukan tadi, saya jelaskan tadi, dalam tanda kutip kebebasannya itu siapa tahu mereka mengakses di luar yang berbau pelajaran, ya. Jadi untuk mencegah hal yang seperti itu, jadi tetap bisa menggunakan HP tapi masih dalam kontrol Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya penguasaan. Jadi dari hasil bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Yang terakhir itu penguasaan. Jadi ini penguasaan artinya hasil dari kerja siswa. Artinya karena kebebasannya memilih bakat minatnya sehingga menghasilkan kesenangan, dan penguasaan mereka merasa apa yang sudah mereka lakukan merasa puas dan merasa kalau Bapak dan Ibu guru bisa menerima apa yang mereka kerjakan. Artinya ada rasa puas di dalam dirinya karena sudah menguasai apa yang mereka minati selama ini. Berikutnya itu ini keyakinan kelas atau biasa kesepakatan. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan keyakinan kelas itu satu, menumbuhkan budaya positif dengan membuat kesempatan kelas dengan melakukan pembiasaan positif di sekolah. Dua, peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesempatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kita baik itu wali kelas ataupun guru mata pelajaran bisa menerapkan keyakinan kelas, ya, dengan cara kita berdiskusi dengan siswa yang ada di kelas. Siswa di kelas berdiskusi untuk menentukan keyakinan atau kesepakatan kelas kita selama pelajaran berlangsung. Atau mungkin kalau guru mata pelajaran selama setiap kita masuk belajar, kita memfokuskan dulu kepada kesepakatan kelas kita. Jadi seperti anak-anak, baiklah sebelum memulai pelajaran kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas mungkin contohnya jangan keluar masuk di kelas tanpa izin, jangan mengaktifkan HP, ya, jangan mengganggu teman. Kalau ada teman yang memberikan pendapat, silahkan didengarkan baik-baik atau dan lain sebagainya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran, ya. Jadi kesepakatan kelas itu sifatnya tidak permanen, ya. Setiap masuk mungkin kesepakatan kelas kita diganti karena begini, kalau kita masuk belajar di hari Senin lah seumpamanya, hari Senin kita membuat kesepakatan kelas seperti ini kesepakatan kelasnya. Nah, setelah selesai mengajar di satu kelas itu, mungkin kita melihat kesepakatan kelas yang tidak terlalu istilahnya anak-anak mengindahkan kesepakatan itu. Mungkin kita kesepakatnya jangan keluar masuk tanpa minta izin dulu, mereka ya keluar saja begitu. Nah, kita pada pertemuan berikutnya bisa bukan menghilangkan, mungkin lebih menekankan lagi kesepakatan kelas yang sudah ada. Jadi bukan istilahnya merevisi, ya, tapi memperkuat lagi kesempatan kelas yang telah dibuat sebelumnya.
Terus yang berikutnya itu ada namanya posisi kontrol. Nah, di posisi kontrol inilah yang biasa tanpa sengaja kita sebagai seorang pendidik memperlakukannya terhadap peserta didik kita, ya. Posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu harus berpedoman pada kelima posisi kontrol ini. 1. Penghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Jadi di sini kita sebagai guru mungkin kalau yang di pertama guru sebagai penghukum, mungkin ini sebenarnya tidak boleh kita guru sebagai penghukum, ya. Seperti tadi saya cerita sama Ibu Ismi dengan apa yang pernah terjadi, sebenarnya si A itu sudah berada di posisi penghukum karena ya kembali ke tadi konsekuensi. Sebenarnya memberikan konsekuensi itu bukan dengan cara menghukum, tapi kembali ke disiplin positif, memberikan sesuatu yang berbau positif. Jadi kita guru itu bukan sebagai penghukum. Jadi kalau yang kedua, pembuat merasa bersalah, dalam artian itu pembuat merasa bersalah jika siswa kita membuat sesuatu tindakan yang salah, ya, kita sebagai peserta didik memberi arahan atau menasehati bagaimana siswa itu merasa, oh kalau yang saya lakukan memang tadi itu salah, ya, bukan langsung menjudge begitu, kau ini begini, ya, tapi memberi pengarahan, memberi nasihat. Ini seandainya seperti yang tadi kalau bilang kecelakaan, tapi kalau kita dalam kelas mungkin dia begini. Satu contoh, kalau di kelas ada temannya mau duduk, ditarik bangkunya, ya, temannya jatuh sakit tidak ke sekolah. Nah, ini anak yang melakukan hal tersebut, kita kasih arahan seandainya tidak kita kasih begitu teman tak mungkin bisa ke sekolah mengikuti pelajaran seperti biasanya, hadir di sekolah, sampai bagaimana siswa yang melakukan itu merasa, oh ini semua karena kesalahan saya. Jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah, jadi bukan sebagai penghukum. Kan kalau kita ya mungkin dahulu langsung sini, ini gara-gara kau ini begini teman, ya langsung dihukum, ya. Tapi kita menjadi sebagai guru itu bagaimana sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, seperti juga tadi itu dipanggil baik-baik, cerita, begini, kenapa dikasih begitu teman tanah, ya, lain kali jangan seperti itu. Jadi kita berkomunikasi layaknya sebagai seorang teman, ya. Jadi kita berkomunikasi dengan siswa itu layaknya sebagai teman, tapi sebagai teman dalam tanda kutip, karena siapa tahu saking bertemannya kita sama siswa biasa di luar batas kita. Jadi dalam tanda kutip berteman, ya bagaimana layaknya guru dengan siswa. Jangan sampai karena keenakan berteman, siswa juga ya layaknya dia sama temannya caranya bicara sama kita. Jadi layaknya teman guru dengan siswanya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Ya, guru sebagai pemantau, seumpama ada siswa, ya seperti kejadian kita kemarin, siswa melapor, ibu si ini ketuk-ketuk jendela. Jadi kita sebagai pemantau, kita bersifat sebagai pemantau dulu. Apa betul dia seperti itu? Apa alasannya? Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi di sini ya itu intinya, jangan langsung memberikan sesuatu hukuman yang bersifatnya seperti hukuman. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, kita tahu manajer itu pemimpin, ya. Jadi maksudnya itu guru sebagai manajer, artinya tetap dalam posisi bahwa guru itu adalah sebagai fasilitator di sekolah.
fasilitator di kelas, dan kita adalah role model bagi peserta didik kita. Jadi apa yang kita lakukan itu yang bisa menjadi contoh bagi peserta didik kita. Baiklah, saya akan menampilkan video tentang yang ini posisi kontrol. Suaranya nih. Mana dia? Dulu. Kenapa tidak masuk? Di sini? Di mana ditaruh mic-nya? Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-berani jawab. Sudah terlambat. Kamu udah dijawab. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Apa itu? Pergi dari lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan rumah dendam. Ini yang posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren.
Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi berat dan gagal. Jadi kita harus selalu berkata lembut, lembutnya. Merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi guru berposisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Ya, Nak? lembut itu karena dia sebagai teman. Iya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara Jadi ramah, bestinya. akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Mana benar yang akan tak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu baru kembali ke kelas 3. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif dan memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Itu yang kecil mungkin itu yang kecil itu yang coba ya. Baik, terima kasih. Tadi dari video yang telah diperhatikan tadi, ditonton tadi, berarti kita sudah mengetahui di posisi mana kita sebagai seorang tenaga pendidik. Ya, memang agak susah Bu, Bapak Ibu, berada di posisi yang seperti tadi ya. Jadi itulah bagaimana kita sebagai peserta didik dapat mengontrol emosi, ya, dapat bagaimana bisa meraih bersuara lemah lembut kepada siswa yang mungkin memang kadang dari satu kelas 32 orang ada satu siswa kita yang ya bikin naik tanduk ya istilahnya, tapi kembali lagi bagaimana peran kita sebagai peserta didik berusaha untuk selalu membuat peserta didik itu merasa senang, merasa menjadi teman bagi kita ya. Jadi ya seperti itulah bagaimana pintar-pintar kita sebagai peserta didik untuk membuat peserta didik menjadi senang ya, merdeka belajar seperti kita terapkan merdeka belajar. Nah, lanjut yang di berikutnya itu segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan
menyiapkan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebagai tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Jadi restitusi itu maksudnya mungkin bagaimana apa yang dilakukan pada siswa yang membuat kesalahan itu sehingga tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya, mungkin seperti itu maksudnya restitusi. Ya, jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya itu di menstabilkan identitas itu pada satu kasus, menstabilkan identitas itu tidak langsung ya seperti tadi kan, tidak langsung menjudge siswa yang melakukan kesalahan itu. Jadi kita ya di sini guru sering-sering berkomunikasi dengan siswa karena kita itu guru diibaratkan sebagai sebagai petani yang ya seperti filosofi KHD, guru itu ibaratnya sebagai petani. Kita merawat petani itu merawat, menyiram dan merawat dan menyiram tanamannya. Jadi kita sebagai peserta didik itu bagaimana kita mengajar, merawat dan mengembangkan siswa kita. Ya, jadi itu sesuai filosofi KHD. Jadi di sini langkah-langkah restitusi itu maksudnya langkah-langkah yang diambil ketika seorang siswa kita melakukan kesalahan. Jadi seperti menstabilkan identitas, artinya memanggil siswa tersebut, menanyakan bahwa betul kamu yang melakukan ini, katanya tadi kamu begini-begini. Ya, contohnya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, setelah siswa itu mengakui bahwa itu saya, kita bertanya apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut, kenapa kamu melakukannya. Nah, setelah itu kembali siswa itu bercerita dia melakukannya karena ini. Nah, kembali bertanya, karena kita ada kesepakatan kelasnya, kesempatan di keyakinan sekolah kita bertanya, kamu kira-kira dengan kesalahan kamu ini, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Ya, jadi hasil yang terakhir itu di restitusi itu ya apakah kamu bisa berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak mengulangi lagi. Jadi seperti itu. Saya ada contoh ini. Saya pernah membuat satu kasus dalam tugas saya di Guru Manggarai, itu satu kasus yang sesuai dengan segitiga restitusi tadi, dengan menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Saya membuat kasus yang siswa membuang sampah sembarangan, karena kita sudah menerapkan namanya lihat sampah ambil, tapi dia melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan.
Jadi saya mengambil kasus tadi itu membuang sampah sembarangan. Ya, jadi karena keyakinan kelas yang saya buat itu keyakinan sekolah, ya keyakinan sekolah yang saya buat itu dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi karena kita sedang menerapkan yang namanya lihat sampah ambil. Jadi konsekuensinya yaitu memungut sampahnya kembali dan membuangnya ke tempat sampah. Baiklah, jadi kesimpulan yang dari pemaparan yang saya sampaikan dari awal sampai ke kasus-kasus yang tadi itu, kesimpulan mengenai budaya positif itu saya menyimpulkan seperti ini, bahwa budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan murid. Bahkan dibutuhkan juga dukungan dari orang tua dan komite sekolah. Jadi sebagai tumbuh kembangnya sukses tidaknya itu suatu sekolah, ya semua butuh kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bukan cuma guru dengan siswa atau guru siswa dengan kepala sekolah, tapi semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Jadi dengan cara seperti itu, rapat pertemuan dengan orang tua siswa dan komite, ya. Jadi semua butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini demi kelangsungan dan tercapainya pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terakhir, terima kasih untuk Bapak Ibu guru karena sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga atas kolaborasinya dan bersedia ikut duduk nimbrung dan menunggu saya sampai semua ini selesai. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.